Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara para kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi berkah yang maha besar, diberikan amanah untuk merawat sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang menjadi Zamrud Khatulistiwa. Kini Indonesia memasuki usia 66 tahun, sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang. Dalam suka duka, naik, turun, terkadang terombang-ambing di antara harapan dan kecemasan. Indonesia telah berjalan cukup jauh dan alhamdulillah sejauh ini bangsa kita mampu bertahan, bahkan dari waktu-waktu menunjukkan adanya kemajuan dan patut kita syukuri. Secara jujur harus kita akui bahwa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih belum terwujud sesuai yang diharapkan. Bahkan meskipun Indonesia telah berjalan cukup jauh, tetapi masih sangat jauh dari capaian cita-cita proklamasi. Pembangunan yang dilaksanakan belum merata, bahkan belum menyentuh sebagian besar masyarakat pedesaan, sehingga masih sangat terasa adanya ketimpangan dan kesenjangan pada kehidupan sosial ekonomi yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti terjadi pada kasus-kasus sebelumnya di beberapa daerah. Karena itulah di dalam momen perayaan kemerdekaan saat ini, bertepatan dengan malam nuzulul Quran, perkenankanlah saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar untuk menghimbau semua pihak, pemerintah, parlemen, partai politik, dan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita melangkah bersama, kita melupakan perbedaan, kita mempererat persamaan, serta jalinan persaudaraan, untuk bersama mengisi kemerdekaan, mendorong bangsa yang kita cintai ini ke arah kemajuan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar di seluruh Indonesia, hadirin yang saya cintai. Secara khusus, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih meningkatkan simpati kepada saudara-saudara kita yang masih tergolong di dalam kategori rakyat kecil, yaitu mereka yang masih relatif tertinggal, masih berada di garis batas kemiskinan, serta rakyat kita yang masih menanggung beban hidup yang sangat berat. Jumlah mereka mencapai 30 juta jiwa lebih, sebuah jumlah yang amat besar, sebesar tanggung jawab dan kewajiban kita untuk melakukan berbagai upaya agar beban hidup mereka tidak semakin berat. Saya ingin mengingatkan bahwa di samping gemerlap perkotaan dan pembangunan gedung-gedung yang tinggi, sebagian besar rakyat Indonesia masih bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai kecil, pedagang, dan pekerja di sektor informal. Kita tidak pernah boleh lupa kepada mereka. Jangan kita tinggalkan mereka. Justru semua upaya pembangunan yang kita laksanakan, justru semua prioritas kebijakan yang bisa kita lakukan harus ditujukan pada perbaikan nasib mereka. Rakyat kecil harus mampu terus berharap bahwa suatu waktu kelak nasib anak-anak mereka akan jauh lebih baik dari nasib yang sekarang mereka alami.
Rakyat kecil harus bisa melihat bahwa kaum pemimpin memang memikirkan nasib dan penderitaan mereka, bukan pemimpin yang hanya memikirkan nasib dan kesenangan diri serta kelompoknya. Itu ada tugas yang sangat mulia. Itulah harapan yang perlu kita sambut dengan kerja keras, dengan dedikasi, serta dengan jiwa yang tulus dan ikhlas. Jangan kita biarkan rakyat terus berada dalam kemiskinan. Tekanan hidup yang terlalu berat akan mengikis kebanggaan sebagai warga negara. Demikian pula kesenjangan yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin, antara kota dan desa, termasuk mereka yang berada di daerah perbatasan dan di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan ini niscaya akan mengikis rasa nasionalisme dan menggoyahkan pilar-pilar persatuan Indonesia. Karena itulah, di dalam momen perayaan kemerdekaan ini, marilah kita sekali lagi memperbaharui tekad kita bersama, merealisasikan semangat nasionalisme secara konstruktif dengan panduan ideologi Pancasila dan pemikiran-pemikiran yang cerdas dengan sepenuh hati. Jika perlu, dengan memberi pengorbanan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Seperti dikatakan oleh Presiden Kennedy, do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Jangan meminta, tapi kita bangkit, berusaha, memberikan kontribusi bagi kemajuan bersama seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kepada pemerintah, Partai Golkar menghimbau agar mempertajam prioritas kebijakan pembangunan yang didukung oleh politik anggaran yang memihak kepada rakyat. Sehingga penciptaan jutaan lapangan kerja memang sungguh terjadi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, prioritas penggunaan produksi dalam negeri, perluasan perdagangan, kebijakan fiskal, insentif perbankan, dan lain semacamnya. Program bantuan langsung kepada rakyat, program pemerataan dan pelindungan yang adil, pengurangan biaya pendidikan, stabilisasi harga-harga, semua ini perlu kita dorong dengan lebih intensif lagi. Selain itu, pemerintah juga masih perlu meningkatkan kinerja dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Sudah terlalu lama kita mendengar seruan tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang berwibawa karena sungguh-sungguh jujur dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah yang mengerti bahwa rakyat merindukan pimpinan yang tegas tapi adil, yang kuat tapi ramah, dan pemimpin yang berani karena benar. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kerendian rakyat semacam itu akan segera terjawab. Insya Allah pemerintah Republik Indonesia mendengarkan suara rakyat dan berusaha semakin giat lagi di hari-hari mendatang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar di seluruh Indonesia dan hadirin sekalian saya muliakan. Kepada partai politik dan kekuatan politik lainnya, baik di parlemen maupun di luar parlemen, kita juga menghimbau bahwa dalam momen perayaan 17 Agustus ini, marilah kita sejenak melupakan warna masing-masing. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa jika negara dan bangsa membutuhkan, maka tidak boleh ada kuning, tidak boleh ada merah,
biru, hijau, atau putih. Yang ada hanyalah merah putih. Kita semua berada dalam perahu yang sama. Kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu kemajuan Indonesia, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan politik besar kita. Saat ini ada beberapa indikasi bahwa rakyat semakin jenuh dan apatis dengan politik dan partai politik. Kita harus jujur dan melakukan refleksi diri. Memang demokrasi kita sudah semakin matang, tapi masih cukup banyak kelemahan yang terlihat dari hari ke hari. Kekuasaan terasa seperti candu, sering membuat kita lupa diri, mabuk, kehilangan keseimbangan, menghalalkan segala cara untuk kekuasaan itu, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan lagi sebagai alat bagi pencapaian kemajuan bersama. Karena itu, melalui momen 17 Agustus ini, marilah kita bertekad untuk mengembalikan politik ke jalannya yang benar. Politik adalah wilayah perjuangan dan pengabdian, sebuah tempat di mana kita menggagas, kita merealisasikan mimpi dan cita-cita bersama, yaitu politik yang bermartabat, yang dipandu oleh ideologi politik, bukan bersandar pada pragmatisme politik. Politik bukan sekedar